Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Ibu juga kembali mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat materi kita hari ini. Hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan fabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.16, menelaah struktur kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain adalah menentukan struktur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, menelaah struktur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, menentukan unsur kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, dan menelaah unsur kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dengan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel ini, akan mempermudah kalian ketika kalian membaca dan menulis teks fabel. Jadi, simak baik-baik pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya, kalian cermati teks berikut ini. Si Kancil dan si Siput. Pada suatu hari yang indah, angin yang berhembus sepoi-sepoi membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si Kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, "Siapa yang tak kenal Kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat Kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Teks ini termasuk pada bagian orientasi atau bagian awal dari teks fabel. Lalu, cermati lagi teks berikut ini. Si Kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei Kancil, kau asyik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya, ia menemukan letak si siput. "Rupanya, sudah lama kau memperhatikanku ya? Siput yang kecil dan imut-imut." Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam," ujar si Kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si Kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai Kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si Kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti, semuanya harus berada di jalur lomba. Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si Kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si Kancil, kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si Kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan Kancil untuk berlari duluan, dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai seberapa jauh ia berlari.
perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, Kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan Kancil sambil berseru. "Hai Kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si Kancil berlari. Tapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan Kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan napasnya tersenggal-senggal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Teks ini termasuk pada bagian komplikasi atau yang berisi konflik permasalahan dalam suatu teks fabel. Selanjutnya, cermati lagi teks berikut ini. Si Kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, Kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. "Oh, kasihan sekali kau Kancil. Kelihatannya sangat lelah. Lelah ya berlari," ejek siput. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang," seru si Kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Teks berikut ini adalah bagian dari resolusi atau bagian pemecahan masalah pada teks fabel. Dan cermati lagi teks berikut ini. "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu dalam menyelesaikan setiap masalah. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si Kancil dengan rasa menyesal dan malu. Setelah membaca cerita tersebut, hendaklah kalian jangan suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain, walaupun kalian memang cerdas dan pandai. Teks ini adalah bagian koda atau bagian terakhir dari struktur teks fabel. Nah, setelah kita mencermati teks fabel si Kancil dan si siput, ada beberapa struktur yang terdapat pada teks fabel. Struktur teks fabel tersebut antara lain ada 4, yaitu pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar, bisa latar tempat, waktu, ataupun latar sosial. Kedua adalah komplikasi, yaitu masalah yang dialami oleh tokoh utama. Wujudnya dapat berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh lain. Ketiga adalah resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Dan keempat adalah koda, yaitu bagian akhir dari teks fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan berisi pesan moral yang terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Koda ini boleh muncul maupun tidak muncul dalam suatu teks fabel. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu mempelajari kaidah kebahasaan teks fabel. Fabel memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau hayalan. Pada teks fabel, kita akan menemukan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat. Nah, salah satu cara untuk menambah kosakata adalah dengan mempelajari sinonim dan antonim.
sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti mirip atau sama dengan kata-kata yang lainnya. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata-kata yang lain. Contohnya, kata pintar memiliki sinonim pandai, cerdik, dan antonimnya adalah bodoh. Kata hemat memiliki sinonim cermat, irit, dan antonim dari hemat adalah boros. Dan kata malas memiliki sinonim segan, enggan, dan antonim dari malas adalah rajin. Kemudian, kaidah yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung antara lain menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah, dan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalian bedakan dengan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah diucapkan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, kata ganti orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga, dan kata ganti orang kedua berubah menjadi kata ganti orang pertama. Contohnya, kalian perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat langsung, ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semua binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Kalimat langsung tersebut akan menjadi kalimat tidak langsung jika dituliskan seperti ini. Kancil mengatakan bahwa buaya, gajah, harimau itu semua binatang bodoh. Menurut dia, jika berhadapan dengannya mereka dapat diperdaya. Begitupun dengan contoh kedua. Kalimat langsungnya, jangan lupa kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si kancil, kata siput. Kalimat ini bisa menjadi kalimat tidak langsung jika dituliskan seperti ini. Siput mengatakan pada kawanannya untuk bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu dari mereka harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, mereka selalu berada di depan si kancil. Kaidah yang ketiga adalah penggunaan kata seru. Kata seru adalah kata yang mengawali seruan. Tanda koma biasanya dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, oh begitu, wah bukan main. Kalian juga harus perhatikan tanda bacanya ya. Kemudian, kaidah yang keempat adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah jenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang yang biasanya digunakan dalam teks fabel misalnya si dan sang. Contohnya adalah si kancil, sang kodok, si siput. Dan kaidah yang terakhir adalah penggunaan kata depan. Dalam teks fabel, biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu yang dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, pada suatu hari, di hutan, di luar kandang, ke dalam sungai. Nah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Sekarang, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakanlah LKPD 3.16 secara tuntas yang telah dibagikan oleh gurumu ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan jaga semangat belajar kalian ya.